Ini tuh Indonesia ibarat orang yang selalu bayar cicilan. Kita tuh bayar cicilan tepat waktu, nggak pernah skip. Cara bayarnya benar. Tapi kalau kita mau minjem lagi, kita selalu di underestimate, bahkan dibilang beresiko. Kenapa sih? Apa yang salah sih sama negara kita nih? Iya, kalau kita lihat pemahaman kemarin ya, sebenarnya kan ini berawal dari ketakutan banyak pihak lah, terutama kalangan dunia usaha gitu. Karena dari awal tahun banyak sekali masalah-masalah yang muncul dari Amerika Serikat. Kita tahu ada kebijakan tarif dari Donald Trump, terus kemudian dari dalam negeri kita lihat juga kuartal 1 ekonomi juga nggak begitu bagus ya, hanya tumbuh 4,8%, padahal ada lebaran gitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, apalagi pengusaha juga mulai khawatir PHK yang semakin banyak gitu ya, industri-industri padat karya itu udah nggak sanggup lagi gitu. Makanya muncullah narasi apakah ini akan menuju resesi ataupun krisis gitu. Nah utang itu salah satu komponennya yang dianggap cukup mengkhawatirkan gitu. Padahal kalau dilihat lebih jauh rasio utang kita terhadap PDB itu masih dalam batas yang aman. Batas gitu. aman tuh berapa? 40%? Di bawah 40%. Sekarang gitu. di bawah 40%? Sekarang masih di bawah 40% gitu. Dan kemudian untuk defisit kita tahunan juga masih di bawah 3% gitu. Artinya kita cukup prudent lah untuk menjaga hal itu. Dan kita juga nggak pernah nunggak bayar utang gitu. Artinya sebenarnya kalau kita lihat tidak ada alasan untuk kita mengucapkan kata krisis itu. Apalagi kalau tadi Pak Purbaya menyampaikan data-data perekonomian sejak Maret, April, Mei itu udah mulai ada pembaikan gitu. Walaupun tidak begitu signifikan, terutama dari sisi likuiditas ya. Likuiditas yang udah mulai longgar gitu, bank-bank udah mulai menyalurkan kredit, itu diperkirakan akan bisa mendorong industri untuk tumbuh lagi gitu. Oke, kita lihat komen netizen dari postingan CNBC Indonesia di Instagram yang berjudul RI tak pernah nunggak bayar utang. Kok ekonominya diragukan sih? Ada komen yang masuk nih dari Aditya Wahyu As. Bayar utang dengan tarik utang lagi. Benar nggak sih kita tuh buka lubang, gali lubang, tutup lubang? Teori itu benar nggak, Mas Ai? Sebenarnya sah-sah aja selama mungkin bunganya lebih rendah gitu ya. Atau mungkin selama perekonomiannya itu memang bergerak gitu, sektor realnya bergerak sehingga misalkan pendapatan negara menjadi lebih besar gitu kan. Jadi selama multiplier efeknya itu ke arah cash flow yang lebih positif ya sebenarnya nggak ada salahnya juga. Secara perencanaan keuangan juga sebenarnya nggak ada yang dilarang juga membayar hutang dengan hutang selama memang bargainnya itu lebih rendah suku bunganya atau mungkin dari cash flow yang kita hasilkan diinvestasikan kembali itu lebih baik gitu ya, atau mungkin membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu kan juga untuk menggerakkan roda perekonomian gitu kan. Kalau ekonominya tumbuh dengan positif dan kencang gitu kan, mungkin nantinya suatu saat bisa dilunasi juga utangnya gitu. Tapi kalau kayak gitu rating kita nggak akan pernah bagus dong, karena artinya kita akan selalu punya utang gitu loh. Sebenarnya rating itu nggak hanya dilihat dari satu sisi ya, dalam arti hutangnya banyak atau berhutang lagi enggak. Cuma kan dari fundamental negaranya itu sendiri gitu ya. Misalkan bagaimana Indonesia situasi politiknya kondusif dalam negeri gitu ya. Terus iklim usaha atau iklim bisnis di Indonesia juga bagus gitu kan. Lalu mungkin tingkat daya beli masyarakatnya tinggi gitu ya. Itu juga kan satu modal yang membuat harusnya rating lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang di luar itu yang menjadi pertimbangan, nah itu juga patut kita cermati juga gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke komen berikutnya nih dari Vanexogenesis. Tidak pernah telat bayar utang, tapi menciptakan utang baru yang lebih dari PDB 40%. Nah ini benar nggak sih? Kan tadi kan kita bilang ya, utang kita sebenarnya nggak lebih dari PDB kan. Kemarin kan Pak Prabowo tuh sempat punya statement, utang kita tuh terjaga, masih 40% dari PDB. Tapi kenyataannya sebenarnya di bawah. Iya, sebenarnya kalau sekitar 40%, karena kita sempat naik karena waktu itu pandemi COVID gitu. Dan itu wajar lah, hampir semua orang juga menaikkan tingkat utangnya gitu. Kita juga menggeser defisit kita lebih lebar supaya menutup penerimaan kita gitu, karena belanja kita belanja pemerintah yang waktu itu cukup bisa mendorong perekonomian gitu. Nah sekarang sudah dalam batas yang aman sebenarnya gitu, jadi tidak ada isu yang cukup signifikan karena memang sudah di batas yang sewajarnya. Berarti batas wajar tuh artinya kita boleh ngutang lagi gitu? Untuk berutang lagi itu kan sebenarnya konsep utang itu kan kita menarik kekayaan masa depan gitu ya, Bang Ai ya. Jadi kayak kalau ingin tumbuh lebih lanjut gitu dengan modal yang sekarang itu kita nggak cukup gitu. Makanya kita membutuhkan utang agar pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa lebih cepat. Asalkan memang utang itu digunakan untuk hal-hal produktif. Jadi kita utang 100, ya 100 itu digunakanlah misalnya untuk bangun sesuatu atau menciptakan perekonomian baru gitu. Sehingga perekonomian itu berputar dan nanti ada penerimaan pajak kan. Nah, dari pajak itu yang dibayarkan kepada utang lagi. Oke, tapi ada nggak utang yang dipakai tidak untuk produktif?
Ya mungkin bisa dilihat dari efisiensi yang dilakukan Pak Presiden gitu ya. Nah itu salah satu bukti kalau ternyata selama ini masih ada belanja-belanja kita yang nggak produktif Oke. gitu. Berarti penggunaan dana di dalam negerinya di luar utang itu jadinya diefisiensikan gitu ya. Biar nggak kebanyakan utang, cenah katanya. Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Nah komen selanjutnya ini agak panjang nih ya. Coba kita lihat komen dari Wahyu Persi kayak gitu namanya. Harusnya ngaca sih, dikira ekonomi tumbuh, stagnan malah realitas turun, harga pokok mahal, pengangguran naik, jarak ekonomi menengah ke kecil makin dekat, investor asing tarik invest, birokrasi berantakan, hukum tajam ke bawah. Kondisi kayak gini kok masih punya muka buat utang. Semua kondisi ataupun kesakitan negara kita dimention oleh Bapak siapa Musyri tadi itu. Gimana ini? Kok kita masih punya nyali buat ngutang katanya? Iya, sebenarnya kan hampir semua negara, mungkin semua negara kali ya itu berhutang gitu ya. Kayaknya nggak ada satu negara pun yang nggak berhutang gitu. Even Amerika yang sudah besar aja utangnya malah banyak banget gitu ya. 170 triliun Iya, US jadi dollar. jangan selalu menganggap utang itu negatif sebenarnya. Karena utang itu adalah bagian dari tadi meleverage aset yang kita miliki sebenarnya. Karena kalau kita mau bertumbuh lebih cepat dengan cash flow yang ada gitu ya, atau mungkin aset yang ada sekarang itu mungkin akan lebih sulit gitu. Tapi dengan utang ada cash masuk, kita bisa lebih gampang gitu ya untuk nge-boost ekonomi gitu ya. Tapi memang yang harus dijaga ya setuju sekali, yang harus dijaga adalah pelaksanaannya, pengawasannya, apakah benar ke suatu hal yang produktif gitu ya. Terus juga jangan sampai ada kebocoran-kebocoran ya kayak korupsi dan lain sebagainya. Pak Presiden juga kan selalu bilang dia akan menyikat kebocoran-kebocoran yang nilainya katanya ratusan triliun dan lain sebagainya itu. Ya harusnya memang kalau itu bisa ditutup ya semaksimal mungkin, apalagi kalau sampai nol, ya ekonomi akan tumbuh lebih bagus gitu kan. Dan utang itu akan cepat terlunasi juga sebenarnya, benar tadi kata Michael, mungkin dari pajak gitu ya, atau dari penerimaan negara yang sifatnya lebih besar, mungkin dari visa atau dividen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang semua itu butuh proses, butuh waktu, dan itu pekerjaan yang mungkin nggak mudah dan nggak cepat juga gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu cepat untuk judging juga ya. Betul, apalagi pemerintahan yang sekarang ini juga kan masih baru ya, baru 6 bulan lah gitu ya. Kita lihat aja, kasih kesempatan untuk mereka bekerja. Toh mereka juga punya program-program prioritas yang dijagokan yang katanya bakal ngeboost ekonomi hingga ke 8% kan. Ya kita sama-sama mengawasi dan melihat aja gitu ya, bagaimana pelaksanaannya. Itu kan yang paling penting, pelaksanaannya tepat sasaran dan juga nggak ada kebocoran-kebocoran. Iya, apalagi program baru juga baru akan diumumkan ya, yang program tahun 2026. Oke, jadi kita nggak boleh terlalu cepat judging. Oke, ada lagi yang masuk nih komennya dari Irfan Bikini Bottom. Teman-temannya SpongeBob nih. Semua karena liga korupsi berlomba ke puncak klasmen. Nah, gimana nih kaitannya dengan utang dan koruptor, Mas Michael? Iya, penggunaan dana negara atau keuangan negara yang tidak tepat itu pasti udah salah gitu ya. Apalagi kalau seandainya itu dimodali oleh utang gitu. Kita memang mengharapkan ketika utang yang kita ambil itu memang berdampak kepada masyarakat gitu. Artinya masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama. Apalagi kita lihat untuk Indonesia Emas 2045 kan makin dekat gitu. Nah utang itu salah satu instrumen yang bisa digunakan gitu. Jadi gimana kita memutar ekonomi lebih cepat menggunakan dana utang. Ya memang problemnya itu tadi. Asalkan itu bisa digunakan dengan tepat dan benar gitu. Kalau selama itu bisa berjalan lancar, terus ekonomi berputar, itu kemungkinan untuk Indonesia tumbuh lebih dari 5%, 6% itu bisa terwujud. Oke.